Kakak Yuanlu, Ratu Surga ini terlalu kejam ya. Masa si gembala dan gadis tenun cuma ketemu setahun sekali? Aku nggak tega lihat orang menderita karena cinta. 1 hari di surga setahun di bumi, si gadis tenun tiap hari. Ketemu pacarnya, yang menderita itu si gembala di bumi. Yang cuma ketemu istrinya setahun sekali. Ternyata Ratu Surga membuli si gembala yang polos ini. Wah, abang Wugang ototnya keren, sayang nggak dipakai papah istri. Kakak yang tiap hari makan kue bulan isi 5 biji. Pas butuh yang ngasih minum. Cocok banget jodohnya. CP ini harus aku jodohin, dikasih benang emas pengikat, sana. Gadis Kessel Tangga dulu. Dasar anak kurang ajar, mau bikin aku dilapor lagi ya. Kalau berani ngejodohin mereka berdua, si Houyi. Besok pasti mau jatuhin matahari terakhir buat aku. Pergi. Energimu itu mending turun ke bumi naikin angka kelahiran. Jaga kelestarian kuil dewa asmaraku. Keluarga kaya terkenal di Nanchang. Kamu sudah pulang, harus perhatikan tingkah lakumu. Jangan sampai mempermalukan keluarga Yu. Keluarga Yu, bawa saya kemana sih ini? Pemilik tubuh asli Yuki, putri kandung keluarga Yu yang hilang. Tapi setelah pulang, bukan cuma nggak dihargai, malah digulingkan sampai mati sama Yu Weiwei si licik yang iri. Kamu ngomong apa di sana, Weiwei itu? Adikmu saya beda ibu, kami sangat sayang dia, kamu. Pulang harus rukun sama dia. Iya, Pak. Aduh, sengsaranya aku. Kecil hilang, ibu udah meninggal, seharusnya aku yang jadi putri kecil yang dimanja. Sekarang malah diduduki orang, bukan cuma di panti asuhan. Hidup sengsara belasan tahun, nanti. Harus hati-hati lihat muka orang, ya ampun, kayaknya. Ini memang takdirku. Tenang, di rumah. Kami pasti nggak akan menyia-nyiakanmu. Nggak bisa disangkal, aku cantik banget. Semua berkat papa, meski udah separuh baya. Tapi soal gaya, masih jago banget. Apalagi pas pakai jas, langsung jadi idola emak-emak. Nggak heran, setelah cerai sama mantan ibu tiriku, masih bisa jadi host live stream nomor 1. "50 tahun, umur yang pas buat merintis, semangat papa. Aku dukung kamu." Kamu. Tapi tadi dia jelas-jelas nggak buka mulut. Kalau begitu, yang kudengar adalah suara hatinya. Kakak, akhirnya kamu kembali. Bertahun-tahun ini, pasti kamu sangat menderita, ya? Basa-basi saja. Kalian sudah tahu keberadaanku 5 tahun yang lalu. Kalau benar-benar peduli, sudah lama kalian menjemputku. Sekarang baru menjemputku pulang. Hanya karena kakak laki-laki sakit parah. Dan kalian ingin aku menyumbangkan hari untuknya, kan? Apa yang kamu katakan? Kalian sudah lama tahu di mana dia berada? Ayah, apa yang Anda bicarakan? Kami baru minggu lalu, melalui detektif swasta, menemukan adik. Iya, ayah. Detektif swasta itu juga yang Anda rekomendasikan kepada kami. Anda lupa? Bagaimana dia bisa tahu aku sakit dan butuh transplantasi? Dan kalimat yang dia ucapkan tadi, jelas dia tidak membuka mulut. Tapi kenapa kita bisa mendengarnya? Kakak, perjalananmu pasti melelahkan. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Ayo, aku ajak kamu melihat kamarnya. Ini kan seperti serigala memberi salam pada ayam, pasti ada niat jahat. Cuma kamar barang di lantai 2, apa yang bagusnya? Bagaimana dia tahu? Ayo. Kakak, ini kamar yang sudah kusiapkan untukmu. Ayah, kamar ini terlalu kecil, dan pencahayaannya juga kurang. Aku ingin pindah kamar. Kakak, apakah kamu tidak suka dengan persiapan yang kulakukan? Aku hanya takut kamu tidak terbiasa dengan perbedaan lingkungan tempat tinggal sebelumnya. Yuki, kamu baru saja kembali, sudah berani memilih-milih. Memangnya di panti asuhan tempatmu tinggal lebih baik dari ini? Aku ini
Sekarang tidak ada kamar kosong lagi di rumah. Kamu bisa menetap dulu. Nanti aku akan menambahkan beberapa barang. Tidak usah repot. Kalau tidak ada kamar kosong, aku bisa bertukar dengan orang yang tinggal di sini. Aku ingin tinggal di kamar ini. Kakak, itu kamarku. Wei Wei sudah manja sejak kecil. Bagaimana kamu bisa membuatnya? Tinggal di kamar seperti itu, sudah diberi tempat tinggal saja sudah bagus. Masih berani merebut milik Wei Wei. Tapi ini sebenarnya adalah kamarku. Tapi sudah dihuni orang lain selama belasan tahun. Kakak, orang asing Ekie. Wei Wei juga anak ayah. Lagi pula, Wei Wei sudah tinggal di kamar ini selama belasan tahun. Tidak mungkin karena permintaanmu yang egois, dia harus mengosongkannya. Maafkan aku yang tidak mengerti. Baru kembali sudah merepotkan semua orang. Anak dari istri kedua tidur di kamar besar. Anak dari istri pertama tidur di kamar barang. Padahal aku ini, adik kandung mereka. Apakah penderitaanku belum cukup, sehingga tidak layak mendapatkan sedikit kompensasi dan kehangatan ini? Anak kandung yang terbuang selama belasan tahun. Pulang malah diperlakukan berbeda, entah apa yang akan dipikirkan orang lain kalau tahu. Bagaimana mereka akan berpikir? Sudahlah, Yuki baru saja pulang, memang butuh lingkungan yang baik untuk istirahat. Wei Wei, kamu berikan kamarmu untuk kakakmu. Aku akan menyuruh orang untuk merapikan lantai 3, kamu bisa tinggal di sana. Ayah, Ayah ini, Yuki, kamu puas sekarang? Harus mengusir Wei Wei dari rumah ini baru kamu senang? Kamu baru asal Wei Wei diusir dari rumah ini. Kakak kedua ini, sepertinya lupa kalau kita satu ibu. Kenapa bisa begitu bodoh? Mungkin lupa kalau beberapa tahun lalu masih menjadi idola puncak yang jago bernyanyi dan menari di panggung. Sekarang malah diberi makan junk food setiap hari oleh Yu Wei Wei. Jadi begini, baru jalan beberapa langkah sudah ngos-ngosan, jadi gemuk begini. Malah masih saja mau jadi pelindungnya. Kamu ngomong apa? Wei Wei dia. kakak kejua, jangan marah, kalau kakak suka. Aku berikan saja padanya. Terima kasih adik, ayah, tolong dalam 2 jam. Suruh orang buang semua barang adik. Ingin mencuri ayam malah kehilangan beras, hari ini, aku akan putuskan harapanmu. Soalnya nanti, aku akan menggunakan trik penderitaan. Bilang aku yang menyakitinya. Wei Wei sudah begitu baik hati memberikan kamarnya padanya. Bagaimana mungkin seperti yang dia katakan? Sudah, putuskan saja. Jangan di sini lagi. Ayo makan di bawah. Kakak, aku tidak menyalahkanmu tentang kamar, mulai sekarang. Kita adalah satu keluarga, kita harus hidup rukun. APA yang dia katakan tadi. Trik penderitaan Wei Wei. APA maksudnya. Kakak, kamu benar-benar percaya? Aku bertaruh 10 bungkus keripik. Wei Wei tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ayo. Kakak, tangganya curam, hati-hati. Tahu adik. Jah, Wei Wei. Kamu tidak apa-apa, Wei Wei? kakak, kenapa kamu mendorongku? APA, benar-benar seperti yang dia katakan. Kakak, kenapa kamu mendorongku? Dia benar-benar bisa menebak apa yang akan dilakukan Wei Wei. Kalau begitu, apa yang dia katakan tadi? Aduh sakit. Kenapa mereka masih tidak marah pada Yuki? Wei Wei, tadi kamu sendiri kan? Kakak, Yuki ini baru pertama kali pulang. Sudah tahu banyak hal, kamu tidak merasa curiga? Tapi, Aduh kakak. Kalau kamu tidak segera membantu adikmu berdiri, lukanya akan sembuh. Vivi, bangunlah. Yuki benar, Vivi tidak terluka. Sekian, aku kembali. Sekian, aku kembali. Kenapa kamu tidak memberitahu sebelumnya? Sekarang kamu sedang hamil. Aku seharusnya mengirim sopir untuk menjemputmu. Ini hanya ingin memberikan kejutan untuk kalian. Aku membeli hadiah untuk kalian, mari lihat bersama. Ini, untuk Mingshen. Terima kasih, Mama. Untuk Ningshen. Terima kasih, Mama. Untuk Vivi, terima kasih Mama. Semua, lihatlah, suka atau tidak. Suka, terima kasih Mama. Yuchi, ini ibumu. Mama, Xiaoqi, Gon, aku tahu kamu datang hari ini. Khusus menyiapkan hadiah untukmu. terima kasih, Mama. Ibu tiri ini benar-benar mempertahankan stereotip. Memberi orang tas dan jam tangan bermerek, untukku hanya syal. Kata, hadiah, begitu jelas, seolah takut aku tidak tahu. Apakah dia tidak menyukaiku? Apa yang kamu bicarakan? Menshi selalu.
Menganggap kakakmu seperti anaknya sendiri, mana mungkin tidak menyukaimu. Dia tidak hanya tidak menyukaiku, tapi juga tidak menyukai ayahmu. Anak dalam kandungannya sekarang adalah anak lelaki lain. Dibandingkan dengan ayah yang sudah setengah baya. Tentu saja pria muda lebih menarik. Bagaimana mungkin? Menzi sangat mencintaiku, bahkan tidak punya satupun teman lawan jenis. Bagaimana mungkin anak itu bukan milikku? Apa yang kamu bicarakan? Aku dan Menzi memiliki hubungan yang dalam. Kamu baru datang sudah membuat onar. Apa sebenarnya niatmu? Ayah, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu. Sudahlah sekian, Xiaoqi baru saja kembali. Mungkin ada kesalahpahaman tentangku, jangan bertengkar. Xiaoqi, apakah kamu tidak menyukai hadiah ini? Ini adalah pusaka keluarga Yu. Kamu sudah banyak menderita di luar, hari ini akhirnya kembali. Mama memberikannya padamu. Mama, Ini peninggalan nenek. Bagaimana bisa kamu? kakak, gelang yang sangat berharga ini, kamu pasti puas, kan? Kakak, kakak baru saja pulang, anggap saja ini hadiah penyambutan untuknya. Wei, kamu terlalu baik. Yuki tidak membutuhkannya. Hadiah yang begitu berharga, dia sudah lama di desa. Mana pantas menerima pusaka keluarga. Kalau begitu, tidak ada yang mau. Terima kasih, Mama. Kamu sangat baik padaku sejak kecil. Aku belum pernah memakai perhiasan seberharga ini. Yuki, gelang ini, Mama hanya bersikap sopan. Bagaimana bisa kamu benar-benar menerimanya? Kamu baru pertama kali pulang, sudah mengincar barang berharga ini. Apa sebenarnya niatmu? Anak yang sangat berbakti ini benar-benar menganggapnya sebagai ibu kandung. Tunggu sampai kamu tahu, penyakit hatimu adalah hasil dari Sumanji dan Turingan. Yang telah lama memberikan obat, aku ingin melihat kapan kamu akan masih bisa memanggil atau tidak. Penyakitku adalah hasil dari diracuni. Jelaskan apa yang kamu katakan. Maaf, kakak. Aku tidak tahu ini hanya kata-kata sopan Mama. Aku pikir dia juga menyukaiku, aku terlalu senang. Ternyata, aku salah paham. Kalau begitu, aku akan mengembalikan gelang ini. Bodohnya. Hadiah yang sudah diberikan, mana ada yang ditarik kembali. Kalau sudah diberikan, pakailah dengan baik. Aku lihat, makanan ini akan segera dingin. Mari kita makan. Baik, makan. Ayo. Makan. Kikai, aku datang menjengukmu. Kiki, aku datang menjengukmu. Siapa ini? Masih menjengukku. Xiaolai, kamu datang, dedeklah. Paman Yu, dengar-dengar Kiki pulang hari ini. Aku segera datang melihat. Ah, ini ternyata pacar murahanku. Kiki, bukannya sudah janji aku akan menemani kamu pulang hari ini? Kenapa kamu pulang duluan? Xiaoqi, keluarga Yo dan keluarga kita sudah lama berteman, sejak kecil. Melihat Xiaolai tumbuh besar, sekarang kalian bisa bersama. Kami juga merasa tenang. Benar, Xiaolai Tampan, sada dalam sejuta. Sepertinya keluarga kita akan semakin dekat dengan keluarga Yo. Kata-katanya terdengar manis. 5 tahun lalu, mereka menemukan keberadaanku. Sumanzi mengirim orang seperti ini untuk mengejarku. Agar aku terbuai dalam cinta. Dan akhirnya dibuang oleh keluarga Yu. Bagaimana bisa garis jodoh lain dari ibu ini ada di kepala Yolai? Ternyata, bukan hanya ayah yang punya tanduk hijau, aku juga punya satu. Anak yang ada di perut ibu sekarang. Ternyata adalah anak pacarku. Apa katamu? Sungguh menjijikan. Di depan ayah, masih berani saling melirik. Tidak heran wanita ini. Padahal sudah pulang sejak lama, tapi baru pulang sekarang. Ternyata di tengah jalan, bersama pria tampan di mobil. Bekas di tubuh ibu tiri ini terlalu mencolok. Kerah baju hampir tidak bisa menutupinya. Katakan, siapa yang membuat bekas itu? Bekas?
Bekas APA? Oh, aku tahu. Itu bekas guasha dari pengobatan Tiongkok sebelumnya. Kuasha. Ayah, ibu akhir-akhir ini merasa sesak dada. Setiap Rabu pergi ke Jishitang untuk terapi. Wow, berselingkuh tanpa ekspresi, satu demi satu berakting dengan lancar. Tidak heran ayah, setelah kehilangan dua putranya. Harta keluarga juga hilang. Benar-benar rencana yang bagus. Ada APA, hari ini ada urusan di rumah. Kamu pulang dulu. Kedepannya juga jarang berhubungan, soalnya Tante Su sedang hamil. Tidak nyaman, Paman Yu, Paman Yu. Biasanya, Yushikian tidak pernah meragukanku. APA Mungkin, gadis kecil yang baru pulang ini. Suamiku, sore ini aku janji dengan teman-teman untuk belanja. Aku juga mau, ayah. Aku dan ibu pergi belanja dulu. Kalian makan pelen-pelennya. Aduh, terburu-buru sekali. Takut aktingnya ketahuan. Atau buru-buru untuk bertemu diam-diam. Sungguh kasihan ayahku, sampai sekarang belum tahu. Ibu tiri demi merebut harta keluarga, tanpa celah. Setiap hari memberi ayah obat, membuatnya nanti tidak bisa punya anak lagi. Ayah, kakak pertama dan kedua, aku sudah selesai makan, naik dulu untuk membereskan. Ayah, dia bilang ibu memberimu. Ayo ke kamarku. Aku ingin tahu, apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Ayah, semua tempat sudah dicari, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sudah kubilang, Mansi selalu sangat perhatian padaku. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Semua itu karena Yuki, ngomong sembarangan. Apa hubungannya anak dan cinta, membuat kami seperti orang bodoh? Iya ayah, Yuki, dia sudah lama di luar. Pasti ada beberapa pertanyaan di hati, sekarang kembali. Menyebarkan kebohongan ini, ingin membuat rumah jadi kacau balau. Baru kembali, sudah memecah belah hubungan keluarga kita. Hampir saja menepus saya. Ayah, kakak, kalian ini sedang mencari harta karun ya? Kamu masih berani bicara, kalau bukan karena omong kosongmu. Kami tidak akan membuat ruangan jadi seperti ini. Apa yang saya katakan, hari ini saya hanya bicara sedikit. Bisa dihitung dengan satu tangan, sudah tidak perlu bicara lagi dengan kalian. Saya akan mengambil air, botol obat sudah diurus oleh ibu tiri. Untuk apa kalian mengobrak-abrik di sini, mencari bukti? Langsung saja ke klub kita, Sumanshi dan orang itu. Sudah sedang bercinta di ruang VIP. Sungguh terburu-buru, baru keluar langsung ke intinya. Apa yang kamu katakan, Manji Yunding? Apa? Ayah, saya tidak mengatakan apa-apa. Jangan berpura-pura, tadi saya jelas mendengar. Ayah, ibu bukan orang seperti itu. Pasti dia yang lagi berbuat onar, ya ayah. Sekarang semua hanya kata-kata Yuki, kita tidak bisa. Terbawa arus, baiklah, saya akan periksa dulu. Kalian berdua ikut saya, bawa juga Yuki. Nanti, kalau tidak ada APA, saya tidak akan memaafkanmu. Aduh, Ayo. Kalian mau apa? Kamu lebih baik daripada SI Tua Banka ITU. Jauh lebih baik. Tunggu beberapa waktu lagi, harta keluarga Yu akan menjadi milik kita. Dan anak dalam kandungan saya. Setelah uang didapat, kita akan bawa anak pergi jauh. Biarkan keluarga Yu berganti nama selamanya. Ayah, saya sudah telepon ibu di ruang VIP Eropa. Ada APA, saya suruh mereka ambil konsennya sudah. Langsung buka saja. Ayah, kakak, kenapa kalian datang? APA, ibu ada di dalam? Ya. Ada, tapi ibu sedang istirahat. Kalian tidak bisa masuk. Istirahat? Istirahat APA yang tidak boleh dilihat. Minggir. Ayah, ibu benar-benar sedang melakukan spa. Kalian memang tidak nyaman masuk. Tidak nyaman. Saya tanya, siapa sebenarnya orang di dalam?
Ma. Sayang. Ma. Aduh, siang-siang begini, seru banget ya. Minker. Apa yang kalian lakukan, Pak Yu? Kenapa kalian datang? Istri saya tidak enak badan, tapi terapis yang biasa dia panggil. Sekarang sibuk, saya sedang mengatur waktu untuk istri saya. Ada apa sih? Ayah, kan saya bilang mama tidak akan melakukan hal seperti ini. Salah kamu, cari-cari masalah, bikin kita salah paham sama mama. Bukannya kamu pergi belanja? Kenapa di sini? Dan Xiao Lai juga ada di sini. Waktu belanja, kaki saya terkilir. Untung ketemu Xiao Lai, dia baik hati, bawa saya ke sini untuk pijat. Mama. Kenapa kamu? Tayak APA, kecilnya kaki you hemo. Mudah bengkak, ternyata benar. Sudah ayah, ini semua gara-gara Yuki yang memprovokasi, malah dia. Baru pulang hari pertama, sudah membuat onar, lebih mirip orang yang tidak punya niat baik, Ci. Di antara bantal sofa, ada sesuatu yang berwarna pink. Kainnya sedikit banget. Kelihatannya seperti celana dalam. Apa yang terjepit di antara bantal ini? Pak Yu, di tengah bantal ini, mana mungkin ada sesuatu? Sudah, tenang saja, jangan-jangan di dalamnya benar-benar ada barang yang tidak pantas dilihat. Mama, Xiao Lai, kalian berdua, segera jelaskan semuanya pada saya. Saya juga tidak tahu. Sekian, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak percaya sama saya. Maaf, permisi, Direktur Yu, Nyonya Su. Ini barang yang ditinggalkan tamu sebelumnya, waktu bersih-bersih. Tidak dibersihkan dengan baik, saya akan menghukumnya. Sebenarnya ada apa sih? Kalian ini kerja apa? Bahkan hal kecil seperti ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Benarkah begitu? Mama kenapa? Ayah, Mama pingsan. Kenapa diam saja? Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Dokter, istri saya bagaimana? Direktur Yu, istri Anda hanya terkena hipoglikemia. Anak yang ada di perutnya sekarang, itu anak laki-laki lain. Kalian semua masuk dan jaga, saya mau tanya dokter dulu. Kak, kalian masuk dulu, saya mau ke toilet dulu. Pergi. Dokter, saya ingin melakukan tes DNA untuk memeriksa anak di perut Mansi dan saya, bisa. Ibu, Anda sudah bekerja keras setiap hari, jaga kesehatan Anda. Apakah Anda masih merasa tidak nyaman dimanapun? Tidak apa-apa, Ming Huan. Saya hanya sedikit lapar, Ibu, Anda sudah sibuk sepanjang hari. Dan hampir tidak makan, tidak heran Anda mengalami hipoglikemia, kakak dan kakak kedua. Kakak, kalian pergi dulu belikan makanan untuk ibu. Saya akan tinggal di sini merawat ibu. Ibu, sepertinya mereka sudah tahu, tadi Ushikian tiba-tiba pergi. Saya merasa aneh dan mengikutinya. Ternyata, orang tua itu ternyata ingin melakukan tes DNA dengan anak di perut Anda. APA? Bagaimana mungkin dia tahu tentang ini? Kami menyembunyikannya dengan sangat rapi. Bagaimana mungkin dia tahu? Baiklah, kalian memang menyembunyikan sesuatu dari saya. Tidak, Ayah. Saya sedang membahas kondisi kesehatan dengan ibu. Ya, suamiku, apa kata dokter? Bagaimana kondisi anaknya? Kamu masih berani menyebut anak? Suamiku, kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimana kondisi anaknya? Sumansi, sampai sekarang kamu masih ingin menipuku. Jangan pikir aku tidak tahu, anak di perutmu bukan anakku. Ada APA? Ayah, ada apa? Ibu butuh istirahat. Jangan panggil dia ibu. Sumanji, jelaskan padaku, anak haram di perutmu milik siapa sebenarnya?
Anak di perutnya sekarang adalah anak laki-laki lain. APA, apakah Yuki benar lagi? Wow, ayah akhirnya tahu kali ini. Drama etika yang begitu menarik, kenapa tadi saya tidak membeli kacang? Tadi saya merasa aneh, kamu terkilir. Bertemu Youlai, kebetulan di dalam ruangan itu ada celana dalam lagi. Apakah benar-benar ada kebetulan seperti ini, atau anak haram di perutmu sebenarnya adalah anak Youlai? Shikian, kamu, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku melahirkan dan membesarkan anak-anakmu, mengurus seluruh rumah, bagaimana bisa kamu mendengar beberapa kata dari orang lain, lalu mencurigaiku? Mencurigai anak di perutku, dia adalah darah dagingmu sendiri. Ya, ayah, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tentang ibu? Kakak, kamu baru pulang, Youlai datang, ibu pergi belanja. Kebetulan bertemu dengannya, Youlai adalah pacarmu, apakah semua ini? Apakah kamu sengaja mengatur ini untuk menjebak ibu? Dan memakabela hubungan antara ayah dan ibu. Wow, begitu pandai membalikkan keadaan. Apakah mata ibu dan anak ini dipasang keran air? Menangis begitu mudah, Sumansi masih berani bilang melahirkan dan membesarkan anak. Selain anak di perutnya sekarang, Yu Weiwei ini bukan anak ayah, tapi anak orang tua itu. Anak orang lain yang diurus. Yu Weiwei ini juga bukan anak kandung ayah. Dulu, Sumansi baru saja hamil. Dia sedang buru-buru mencari pelarian, lalu bertemu ayah yang baru saja kehilangan istrinya, setiap hari menghilangkan kesedihan dengan minum. Memeluk foto ibuku, menangis tak mau melepaskannya, pria lajang emas. Lalu, dia memanfaatkan kesempatan untuk membawa ayah ke hotel. Ketika ayah bangun keesokan harinya, dia melihat Sumansi menangis dan berkata, dia telah mengambil keperawanannya. Sialnya, ayah langsung menjadi ayah. Tuan Yu, bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini? Tadi malam, itu adalah pertama kalinya aku. Bagaimana dia bisa tahu ini? Ini hanya aku dan Mansi yang tahu. Ayah, ayah. Kau bilang kau pintar seumur hidup, tapi sesaat bodoh. Pria yang sudah mabuk seperti itu, bagaimana mungkin masih bisa bangkit? Sumansi, rupanya kau telah menipuku selama ini. Membuatku terus mengurus anak orang lain. Kau menganggap aku Yushikian sebagai apa? Shikian, dari siapa kau mendengar ini? Bagaimana mungkin Weiwei bukan anakmu? Dari siapa, Sumansi? Kau pikir aku masih percaya omong kosongmu? Aku sudah melakukan tes DNA. Setelah hasilnya keluar, aku lihat bagaimana kau bisa membela diri. Tuan Yu, laporan tes DNA yang kau minta sudah keluar. Shikian, aku tidak menyangka kau begitu tidak percaya padaku. Hubungan kita sebagai suami istri selama ini tidak bisa menandingi beberapa kalimat provokasi orang lain. Apa yang kau lakukan ini pantas. Dengan pengorbananku untuk keluarga ini, ayah, kau tidak bisa membukanya tanpa izin. Begitu kau membukanya, akan membuat ibu sangat sedih. Apa kau benar-benar mau menghancurkan hubungan kita selama ini? Demi lapren yang tidak perlu ini. Kepercayaan dan hubungan keluarga, sampai saat ini. Kalian masih berani menyebut dua kata ini, semakin kalian menghalangi. Semakin menunjukkan kalian punya niat jahat, jika tidak ada niat jahat. Apakah kalian masih takut dengan selembar laporan ini? Aku tidak takut, aku hanya tidak ingin keluarga kita benar-benar hancur, ayah. Cukup, aku tidak punya waktu untuk mendengar pembelaanmu, fakta ada di depan mata. Kalian lihat sendiri. Hubungan kekeluargaan antara ayah dan anak. Ayah, ibu selalu baik padamu, bagaimana bisa? Karena sedikit kecurigaan, kau begitu meragukan ibu. Benar ayah, ibu sudah bersamamu selama ini, bagaimana bisa? Mansi, aku salah, seharusnya aku tidak meragukanmu. Sudahlah Shikian, aku tak menyangka di hatimu. Aku adalah wanita seburuk ini. 20 tahun ikatan suami istri. Tak bisa mengalahkan desas-desus. Ibu, jangan terlalu sedih. Ayah hanya sedang tidak waras sebentar. Ibu dan anak ini, ceritanya benar-benar rapi sekali ya. Sebenarnya membeli semua dokter. Setiap kali keluarga Yu medical check up, Sumansi selalu menyuruh dokter ini mengubah laporan golongan darah Yu Weiwei. Sudah dari dulu. Klien lama yang kompak bekerja sama. Cukup Yuki, hasil tes sudah ada di depan mata. Kamu masih membela diri, ibu masuk rumah sakit karena kamu. Apa maumu sebenarnya Yuki? Aku ingat kamu baru pulang.
terus memanjakanmu, begini caramu membalas kebaikanku. Membuat-buat kebohongan, memfitnah ibu tirimu. Hatimu bagaimana? Jahat sekali kamu. Sedala Shurchen, jangan salahkan Xiaoqi juga. Dia juga baru pertama kali pulang, wajar saja ada salah paham denganku. Aduh sakit, perutku sakit sekali. Apa Bai? Ada masalah? Yah, ibu butuh istirahat. Kamu rawat ibu baik-baik. Aku bawa Yuki keluar bicara. Baik, Yuki. Ayo pergi. Kenapa kamu selalu bermasalah dengan ibu mereka? Sebentar lagi kakak tertimpa barang jatuh dari ketinggian. Haruskah aku ingatkan? Nggak terlalu mau. Tapi pemandangan darah dan daging bertebaran benar-benar pengaruhi nafsu makan. Kamu masih berani mengutukku? Kurasa kamu memang tidak tahu memperbaiki diri. Hati-hati. Kamu benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Lalu apa yang kamu katakan tadi? Kakak ada waktu tanya aku, mendingan perbanyak berbuat baik cari pahala. Ini siang bolong, hampir saja mati ketimpa botol air. Apa yang terjadi? Yah, malam-malam begini, di sini kasih makan nyamuk ya. Aku peringatkan kamu, lain kali jangan bicara sembarangan lagi. Hal hari ini, aku ingat kamu baru pulang. Tidak akan ditindak. Lain kali kalau manggil Angie, pasti tidak akan kemaafkan. Mengerti ya? Ayah juga benar, keduanya sedang berdiskusi. Dia masih di sini sebagai senjata. Tenang saja ya, kalau bangkrut pasti tidak akan tinggalkan kamu. Pasti tidak akan biarkan kamu pergi dan sagoyang kaki. Siapa suruh aku anak berbakti? Berdiri. Jangan sebut dan sagoyang kaki lagi. Yah, aku tidak bilang apa-apa loh. Apa bapak salah dengar? Jangan coba-coba membohongiku, barusan masih dengar kamu bilang. Mereka mindahin harta. Ya, Ming Xian juga dengar kan? Ya. Nanti aku jelaskan lagi padamu, Xiaoqi. Mending kamu kembali ke kamar istirahat dulu. Yah, duduk. Ayah, hari ini aku hampir terkena botol air di rumah sakit. Untungnya aku mendengar pikiran Yuki lebih dulu. Jadi aku bisa menghindarinya. Maksudmu, dia benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Aku sudah memikirkannya lagi setelah pulang. Perilaku Mama dan Wei Wei memang agak aneh. Mungkin apa yang dikatakan Xiaoqi tentang pengalihan aset bukanlah omong kosong. Baik. Besok aku akan pergi ke perusahaan untuk menyelidiki pembukuan. Kakak, kenapa kamu masih mengirimkan sarapan untukku? Tapi aku memang agak lapar. Wei Wei, punyamu di bawah. Ini untuk Xiaoqi. Oh, begitu. Kakak, kemarin aku tidur di lantai 3, sangat tidak nyaman. Sudah jam 4 atau 5 belum juga bisa tidur. Mungkin karena tidak terbiasa dengan tempat tidur. Tunggu sampai kamu tahu, penyakit hatimu itu disebabkan oleh Sumansi dan putrinya, yang sudah lama memberimu obat. Aku ingin lihat, apakah kamu masih bisa tertawa nanti. Lingkungan baru memang begitu, harus belajar beradaptasi. Kalau tidak bisa menerimanya, tunggu beberapa hari lagi saat sekolah dimulai. Ajukanlah untuk tinggal di asrama sekolah. Kakak, kamu terlalu lugu. Dia hanya ingin kamu menunjukkan sedikit perhatian, tapi malah menyarankannya tinggal di asrama. Kakak, kamu ternyata menguping pembicaraan kami. Aduh, jelas-jelas kalian yang membangunkanku pagi-pagi. Kok malah menyalahkanku? Masuk akal tidak sih? Kakak, lihat dia. Xiaoqi, kamu sudah bangun? Ayo makan sarapan dulu. Lalu tidur lagi sebentar. Wah, ada apa ini? Kakak ini otak kecilnya berkembang lagi. Kecerdasannya sudah menguasai lagi. Sudah, ayo makan sarapan, nanti dingin. Aku yang menyuapimu. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Yu Mingxuan, kenapa kamu begitu baik padanya? Kenapa? Yuki, kamu tunggu saja. Aku tidak akan berhenti sampai sini. Hari ini kamu sudah bekerja keras, tinggal makan malam saja, ayah. Ini siapa? Lupa kamu tidak kenal. Ini adalah direktur keuangan yang sebelumnya dikirim ke kota utara oleh grup. Dan juga teman sekelasku dulu. Kamu bisa memanggilnya Tante Liang. Hello, Tante Liang. Hello. Aku memanggil Tante Liang kembali. Untuk memeriksa pembukuan perusahaan, memang ada sedikit masalah. Jadi ini Tante Shuyun Liang. Bawahan ayah yang paling setia, dan diam-diam menyukai ayah selama bertahun-tahun. Tapi, ayah juga tidak memikirkannya dengan baik. Meskipun Liang Shuyun jauh di kota utara, tapi pembukuan grup, semua direktur harus meninjau, bagaimana mungkin ibu tiri bisa mengalihkan semua aset di bawah mata ayah. Tanpa dia sadari. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Liang Shuyun ini sudah lama disuap oleh ibu tiri. Masalah kecil di buku akun itu
juga jebakan untuk menjerat ayah. Ibu tiri sengaja mengatur Liang Shuyun mendekati ayah. Hanya ingin mengambil saham ayah dalam 2 hari ini, lalu memfitnah ayah berkencan dengan direktur keuangan, sehingga bercerai dengan wajar. Setelah ayah jatuh miskin, Liang Shuyun ini malah jadi sugar mommy nomor 1 ayah, kemudian mengajak ayah ketemuan diam-diam, dan mengurung ayah, menyiksanya berhari-hari. Wah, orang setengah baya di dunia ini. Begini caranya meningkatkan angka kelahiran? Tapi harus diakui, cerita cinta paksa lumayan seru. Wah Bu Liang, tidak kebetulan sekali, pembantu di rumah sedang libur. Bagaimana kalau lain kali saja saya traktir makan? Tidak apa. Shikyan, kalau begitu saya pulang dulu. Ya baik. Mansi, tidak tahu, sepertinya sudah pergi sejak siang. Mau kemana lagi? Pasti di klub, mesum dengan pria. Banyak sekali akal licik pasangan brengsek ini, sampai pakai kamera. Merekam seluruh prosesnya. Pemandangannya sangat menjijikan. Ayah. Ayah, kalau benar seperti kata Xiaoqi, apa rencana ayah? Berani-beraninya menjebak saya. Jangan kira saya lemah. Dia ingin saham kan? Saya akan balik menjebaknya, beri saham, lihat dia bagaimana. Bukankah ini terlalu berisiko? Pikanke you cheap along. Mereka merekam video? Coba carikan cara. Dapatkan videonya. 2 hari lagi. Saya adakan upacara serah terima saham. Sumansi. Kalau nanti tidak ada masalah, maka semuanya aman. Tapi kalau benar seperti kata Yuchi, saya akan buat dia menanggung akibatnya. Kepala Yu beruntung sekali, dengan istri, mesra bertahun-tahun. Ya, Mansi sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Keberuntungan terbesar saya adalah menikahinya. Istri Yu dulu hanya selebriti kecil. Kalau bukan dekat dengan Direktur Yu, mana ada kemewahan sekarang? Betul sekali. Katanya istri sah Direktur Yu baru meninggal. Dia langsung naik. Cepat sekali, entah pakai cara apa yang tidak senonoh. Tuan-tuan benar. Saya bisa seperti sekarang, memang berkat Shikyan. Dia bisa berkata seperti itu? Apa saya salah sangka? Wah, aktingnya kayak beneran banget. Dulu kamu cuma artis kecil yang gak terkenal, miskin. Sampai baju aja harus ditambal, bintang kecil yang gak jelas. Ketemu ayah sebagai penyelamat. Langsung gak mau lepas, sekarang udah kaya, pakai baju mahal. Langsung buat citra orang yang setia. Haha Pak Yu, jangan tersinggung, cuma ngobrol santai aja. Selanjutnya, mari kita sambut Chairman Grup Yu, Bapak Yu Shikyan untuk naik ke panggung dan berbicara. Terima kasih semuanya, sudah hadir di acara transaksi hari ini. Manfaatkan kesempatan ini. Saya mau memperkenalkan istri saya, Sumansi, selama ini. Dia yang mengurus keluarga, membesarkan anak, bahkan sekarang. Kita punya buah cinta, sebagai rasa terima kasih. Atas pengorbanannya selama ini, saya memutuskan untuk memberikan semua saham pribadi saya kepada istri saya. Wah, berani banget. Pria baik ya. Naik ke panggung, naik ke panggung. Benar-benar iri sama istrinya. Terima kasih sudah merawat saya selama ini. Perhatian dan cinta, kamu yang menarik saya dari lumpur. Memberikan saya rumah, memberikan saya kebahagiaan. Dan kehangatan yang gak pernah saya bayangkan selama ini. Setiap hari saya bersayukur, saya benar-benar sangat menghargai rumah ini. Ayo ibu tiri, mulai aktingmu. Gak masuk dunia akting, sayang banget, gak heran. Banyak cowok muda yang tergila-gila sama kamu. Tapi, saya benar-benar gak bisa bohong lagi sama diri sendiri. Apalagi bohong sama semuanya. Shikyan, kenapa kamu mengkhianati saya? Mengkhianati keluarga kita. Pak Yu, apa yang dikatakan istri Anda benar? Apakah Anda benar-benar selingkuh? Tolong dijawab, siapa selingkuhannya? Karyawan perusahaan? Atau mitra bisnis? Pak YUE, tolong jelaskan. Sumansi,
Kamu fitnah, kapan saya? Ayah, Anda jangan menyangkal lagi. Malam itu, saya dan ibu melihat langsung. Anda dan direktur keuangan perusahaan di dalam mobil. Kayaknya beneran, gak nyangka. Akting Yue Wei beneran dapat warisan dari ibunya. Malah yang salah duluan yang ngomong, mau duluan, ngomong-ngomong ayah. Dan Liang Shuyun itu. Semoga ayah bisa jaga diri, kalau nggak nanti ada cinta paksa di usia paruh baya, gambarnya terlalu indah. Kak, ayah gak mungkin sama wanita itu. Diam. Jangan dengarkan omongan ngawur Yuki. Ya ampun, Direktur Yu ternyata benar-benar selingkuh. Makanya dikasih saham, ternyata ada maksud tersembunyi. Karena merasa bersalah. Ayahku pasti tidak pernah hianati keluarga. Ini semua hanya fitnah. Tanpa bukti. Betul. Iya, kita semua tahu karakter Direktur Yu. Cuma modal ngomong doang mau kita percaya? Terlalu gegabah? Tapi ayah sudah bekerja sama dengan Direktur Keuangan Liang Shuyun untuk mengalihkan semua aset perusahaan. Licik sekali. Kok bisa sih? Nggak kelihatan sama sekali. Ini semua bukti yang kudapat dengan risiko besar. Aku tahu kalian akan meragukanku. Tapi aku nggak bisa tinggal diam lihat perusahaan dihancurkan. Dan ibu disakiti. Wah, air mata palsunya cepat banget keluar. Pantasan dia mati-matian bantu Sumanzi. Soalnya dulu waktu aku hilang, itu ulah Sumanzi. Dia punya anak perempuan. Takut anaknya kalah saing, sengaja rekayasa. Semua ini dasar iblis. Iblis betul. Sumanzi. Yu Shiqian, kau pura-pura kasih saham ke aku. Cuma biar aku nutupin lubang keuanganmu, ya? Hadirin, aku nggak mau ungkap aib keluarga. Tapi Yu Shiqian keterlaluan. Aku terpaksa ungkap semua di sini. Hari ini, Yu Shiqian. Ini bagaimana? Kami juga punya saham. Peroni earningnya kau monopoli. Pantasan pengajuan dana beberapa proyek akhir-akhir ini. Aneh banget. Yu Shiqian kau harus Perry penjelasan. Lihai. Semua kesalahan dilimpahkan ke ayah. Diri sendiri bersih-bersih, sekalian dapat simpati. Pantasan nasib dua saudara Yu. Sengsara begini. Ternyata terdesak. Sampai segini. Kak, ini sebenarnya bagaimana? Sumansi, kita sudah berumah tangga bertahun-tahun. Kau tega fitnah aku sekejam ini? fitnah? Sampai sekarang masih nggak mau mengaku. Akan kubuktikan ke semua orang pengkhianatanmu dalam pernikahan kita. Baik, mari kita lihat siapa yang tertimpa batu sendiri. Di flash disk ini adalah bukti perselingkuhan Yu Shiqian. Sebelum melihat video ini, aku tidak percaya suami yang sudah mencintaiku bertahun-tahun akan mengkhianatiku. Ayah ibu, bukankah kalian cukup baik padanya? Waktu dia dinas keluar kota, ketiban angin topan, ibu tahu bahaya tetap. Mengkhianati. Di jalan malah kecelakaan dan dilarikan ke RS. Dia takut kamu khawatir, sampai melarang kami memberitahumu. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu mengkhianati ibu? Dia cari ayah? Jelas-jelas mau cari gigolo untuk mesum. Main terlalu gila. Minum alkohol dan obat, akhirnya dilarikan cuci perut. Cuma bilang keluar kecelakaan saja. Katanya si gigolo itu punya penyakit kotor. Aku khawatir dengan keadaan ayah sekarang. Jangan sampai isinya dibocorin. Kalau sampai bocor, keluarga kita hancur. Kamu juga tahu bukti di tanganku bisa hancurkan keluarga. Tapi waktu kamu melakukan hal memalukan, kenapa tidak memikirkan keluarga dan perusahaannya? Sumansi, kita sudah menikah lama. Aku sudah berusaha memperlakukanmu dengan baik. Haruskah di depan anak-anak, hal memalukan ini? Type Perkin? Maaf semua, aib keluarga tidak pantas diumbar. Tapi perilaku Yu Shiqian tidak hanya mengkhianati diriku Sumanzi, tapi juga perusahaannya dan semua pemegang saham. Aku terpaksa mengorbankan keluarga. Astaga, seru banget. Cepat rekam. Ini berita utama. Tidak, bukan. Ya ampun, gila banget. Ini gosip besar. Matikan. Bukan begitu. Matikan. Ya Tuhan, gila banget. Wanger. Bukannya di video itu istri Pak Yu? Pria di sampingnya. Adakah putra bungsu keluarga Yo? Hansen. Mencuci dosa ke Pak Yu, ternyata.
Dia sendiri yang naik ranjang gigolo. Tidak tahu malu. Iya nih. Aduh. Bukan, ini tidak benar. Ini hasil Ai. Yu Shiking sengaja menjebakku. Kita menikah bertahun-tahun, aku berkorban untukmu. Tak kuduga kau memperlakukanku seperti ini. Gila bener, kalau sudah tidak tahu malu memang tak terkalahkan. Sampai sekarang masih bisa menyalahkan orang, Nyai Tiri. Sudah menjebak bertahun-tahun. Sekarang hampir berhasil, pasti tidak terima. Di saat-saat genting seperti ini. Punya anak, kamu pantas bicara soal itu? Kamu sengaja menjebakku, membuatku menikahimu, dan kamu masih tidak puas. Bahkan membiarkan Yu Weiwei, si anak haram itu, mengambil alih tempat. Dan membuang anak kandungku. Hati kamu. Kenapa begitu kejam? Ternyata benar, aku tidak menyangka. Bagaimana bisa? Shikian, dulu saat Xiaoqi hilang, itu memang kesalahanku. Tapi bukan karena aku sengaja. Sekarang Xiaoqi sudah kembali. Dan aku juga hamil anakmu. Demi anak ini, beri aku kesempatan lagi. Pergi. Ayah, pagi ini aku sudah meminta orang untuk membuat ulang tes DNA. Hasilnya pasti akurat. Tidak mungkin. Tidak ada hubungan darah. Xiumensi. Sampai sekarang kamu masih menipuku. Apa kamu pikir aku Yu Shikian? Bodoh? Xiumensi, kamu benar-benar hebat menggunakan dua anak haram ini untuk menipuku selama ini. Mulai sekarang, kamu dan Yu Weiwei tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Yu. Kalian segera keluar dari rumah Yu. Ternyata bukan anak kandung. Bagus sekali. Ternyata seperti ini. Memang ayah, dulu bisa merajai dunia bisnis. Setelah menikah, bisa melahirkan kami anak-anak yang cantik. Tua masih bisa melompat. Menghajar wanita penipu. Shikian, aku salah. Demi hubungan kita sebagai suami istri, beri aku kesempatan lagi. Aku akan berperilaku baik, tidak akan lagi melakukan hal yang menyakitimu. Ayah, aku mohon, jangan usir kami. Aku tahu salah. Mama juga tahu salah. Perci, aku jijik dengan kalian berdua. Hei orang, bawa kalian berdua sampai ini. Mulai sekarang, jangan biarkan mereka masuk ke rumah Yu setengah langkah pun. Siapa yang berani? Yu Shichen. Jangan lupa, aku baru saja menandatangani perjanjian transfer saham. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar di Yu Group. Tidak ada yang berhak mengusirku. Lupa memberitahumu untuk mencegah kamu setelah mendapatkan saham. Berbalik tidak mengenal orang, aku sudah mentransfer semua sahamku ke Ming Xuan, Ming Zheng, dan Kiki. Sekarang, aku tidak punya saham sama sekali. Semua yang kamu lakukan dengan penuh rencana, pada akhirnya hanyalah selembar kertas yang tidak berguna. Tidak, ini palsu. Kamu menipuku. Bawa pergi. Yu Shichen, ayah. Kamu tidak akan berakhir baik. Ibyo. Rencana kita begitu matang. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Kalau mereka sudah tidak punya belas kasihan. Jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Cheng. Aku yang membawa serigala ke rumah. Hampir menghancurkan keluarga ini. Dan membuat putri kita menderita begitu banyak di luar. Cheng. Aku yang bersalah padamu. Sudah, jangan menangis, pikirkan kita semua. Kamu harus bangkit, perusahaan masih menunggumu. Kembali untuk memimpin, Xiaoqi. Ayah yang bodoh. Terbutakan oleh ibu dan anak itu. Membuatmu menderita begitu banyak. Tidak apa, ayah, semuanya sudah berlalu, jangan menangis lagi, ayah. Kalau menangis terus, kertas di rumah akan habis, dan ibu dan anak itu sudah mulai bertindak lagi, tidak ada waktu untukmu bersedih. Benar, ayah, semua pengumuman kita dihapus. Dan Yu Weiwei malah menuduh Xiao Qi sebagai pembawa sial. Dan mengatakan kita tidak adil. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Mereka melakukan ini hanya untuk menancapkan keluarga Yu di tiang gaib. Ming Xuan, segera pergi ke sekolah bisnis Nanda untuk membantu adikmu mengurus proses transfer, ya. Xiaoqi,
Masa depan keluarga Yu membutuhkanmu dan kakakmu. Bekerja sama. Keluarga Yu tidak boleh jatuh ke tangan ibu dan anak itu. Wei Wei. Bila masuk sekolah, kenapa kamu belajar rajin, Ibu? Kamu tidak mengerti. Setelah sekolah dimulai, Nanda akan mengadakan ujian profesional skala sekolah setiap jurusan. Juara pertama akan diberikan penghargaan oleh perwakilan Dewan Sekolah. Ji Yunzhou secara pribadi, aku ingin Yunzhou tahu. Akulah yang paling cocok untuknya sebagai tunangannya. Benar. Saat nenek masih hidup, dia menjodohkanmu dengan Ji Yunzhou. Aduh, aku hampir lupa. Hahaha, benar. Dibandingkan dengan keluarga Yu, keluarga Ji adalah keluarga terkemuka sejati. Asalkan aku bisa meraih keluarga Ji, aku bisa bangkit kembali. Dengan kekuatan keluarga Ji, saat itu aku akan menginjak keluarga Yu. Dengan keras, membuat mereka merasakan jatuh ke lumpur. Dan diinjak-injak oleh orang lain. Teman-teman, Teneng Simua. Izinkan saya memperkenalkan murid baru kita. Yuichi, masuklah. Yuichi, kau benar-benar hantu yang sulit diusir ya. Wei Wei Kinolja, dia kakakku. APA? Itukah si lacur yang mengusirmu dari rumah? Dasar tak tahu malu, berani-beraninya mengejar sampai sini. Teneng Wei Wei, dengan kami di sini, dia tak akan berani mengganggumu lagi. Bu Guru, ada kursi kosong di sebelah saya. Biar dia duduk sini. Saya janji akan berbaik dengannya. Perkenalkan, nama saya Yuki. Satu-satunya putri Yu Group. Saya yakin kalian belum tahu. Yu Weiwei sama sekali bukan putri sah Yu Group. Dia hanya anak haram yang merebut sarang orang. Tolong jangan sampai salah sebut lagi. Wah, Wei Wei ternyata bukan anak kandung keluarga Yu. Lihat gaya sok putrinya selama ini. Ternyata palsu semua. Tenang. Kelas bukan tempat berisik. Semua belajar di tempat. Uesi, kembalilah ke skibiko. Kursimu sendiri. Barang-barangmu. Ini bukan. Kakak, kenapa menatapku? Tidak mau mengaku? Baik. Kalau begitu jangan harap ada yang tenang. Kakak, kenapa begini? Kami hanya ingin bercanda. Apa perlu sampai membuat keributan seperti ini? Bercanda? Kalau begitu besok saya yang akan bercanda terus denganmu ya. Sudah bertahun-tahun keluarga Yu merawatmu. Tak tahu terima kasih, malah memfitnah kami. Benar-benar serigala tak tahu balas budi. Saya tidak, Bu. Lihatlah kakak saya. Saya hanya ingin menyambutnya, tapi dia malah membalik meja dan menghina saya dengan kata-kata kasar. Pertama, memenuhi meja dengan sampah bukan candaan. Ini perundungan. Kedua, pernyataan Yuki tadi. Bukankah itu fakta? Bu Guru, bagaimana bisa bilang begitu? Hanya karena dia putri tertua keluarga Yu. Ibu memihaknya. Yu Weiwei, atur bahasamu. Saya adil ke semua murid. Apalagi Yuki adalah ketua angkatan. Kepala bidang, sedang menunggumu di ruangan. Ada rapat darurat. Baik, saya segera ke sana. Semua belajar di tempat. Sudah, jangan lihat saya. Bereskan mejamu. Sebelum malu semakin dalam. Carol Yun, perempuan ini keterlaluan. Benar, tapi tenang Wei Wei, setelah kau dapatkan MRG, keluarga Yu pasti akan merangkulmu pulang. Nanti kita akan membereskannya dengan baik. Zongfu Nanda memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk siswa pindahan, nilai di sekolah asal. Harus berada di 1% teratas. Jurusan kami adalah andalan Nanda, ambang penerimaannya sangat tinggi. Apakah Wei Wei akan menghalangi jalanmu? Dia hanya anak panti asuhan, yang gagal dari Zongfu. Hanya karena operasi keluarga Yu, dia bisa masuk Nanda. Akulah yang menjadi murid terbaik di Nanda. Sekarang kamu takut, kan? Aku beritahu, ini adalah akibat melawan Wei Wei. Aku juga sudah bekerja di bawah Dewa Yu selama ribuan tahun. Masih main-main dengan trik anak SD, benar-benar kekanak-kanakan.
Besok ujian, semua teman sedang serius belajar. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Ada orang? Kenapa ini? Apakah Dewa Yu salah memberi benang merah? Bukankah pria tampan ini Do Yading yang dulu membantuku? Xiao Jizong, itu adalah salah satu anak yang Anda bantu. Yang paling berbakat, namanya Yuki. Anak ini sejak kecil tumbuh di panti asuhan. Memang hidupnya sulit, tapi dia sangat rajin. Dia juga calon juara tahun ini di sekolah kita. Kamu adalah gadis kecil yang aku bantu dulu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Si kecil Do Yading sudah menjadi pria tampan. Hampir tidak mengenalinya. Apakah dia yang berbicara? Jizong, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maaf tadi menabrakmu. Tidak apa-apa. Seharusnya aku yang berterima kasih. Jika aku tidak bertindak, arwah gentayangan ini tidak akan pergi. Langit Nanda mungkin akan berubah. Terima kasih untuk kejadian tadi, tapi aku ada urusan, aku pergi dulu. Kenapa ini? Dia bahkan tidak membuka mulut. Apakah ini suara hatinya? Kepala sekolah Wu, apakah Anda mengenal siswa ini? Ya, namanya Yuki. Dia adalah anak keluarga Yu. Yang baru ditemukan, meskipun baru beberapa hari pindah ke Nanda. Tapi nilainya sangat bagus, bisa jadi juara pertama kali ini. Tidak ada masalah. Keluarga Yu. Apa jadwalku besok sore? Anda perlu melakukan rapat video dengan Xioli dari grup Shanghai untuk membahas rencana kerjasama akhir di daerah timur kota. Hubungi Xioli, majukan waktu rapat. Sore ini aku akan ke Nanda untuk memberikan penghargaan. Tapi sebelumnya Anda bilang tidak akan pergi? Aku tidak peduli caranya. Besok tidak boleh. Suryuchi Aikit Eugene. Yuki, akhirnya kamu tidak bisa mengalahkan aku. Bahkan ujian saja tidak bisa ikut, apalagi yang bisa kamu gunakan untuk bersaing denganku. Wei. Mama. Wei, bagaimana hasil ujianmu kali ini? Tenang saja Mama, soal-soalnya semua sudah aku pelajari. Peringkat pertama pasti aku, anak Mama yang paling hebat. Kalian menunggu kakak? Tapi sepertinya kakak tidak datang. Ikut ujian. Apa katamu? Xiaoqi sudah pergi sejak pagi. Tapi tempat duduk kakak ada di sebelahku. Dia tidak pernah muncul. Jangan-jangan, dia takut nilainya jelek, malu. Jadi dia kabur saja, ya ampun. Lagi pula, anak yatim piatu itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Wei kita? Yusikian, tunggu sampai Wei dapat peringkat pertama. Kamu akan tahu, siapa anak Yu yang paling hebat. Tante Su, kamu juga di sini? Aku kira setelah kejadian itu, kamu tidak berani keluar lagi, ketemu orang. Ternyata, kamu lebah muka sekali. Kamu. Selesai, besok dia pasti tidak bisa ikut. Aduh, kakak. Apa itu di lehermu? Ya ampun. Siang bolong begini, berani keluar dengan barang itu di leher. Sungguh tidak tahu malu. Xiaoqi, bagaimana hasil ujianmu? Ibu dan anak ular berbisa ini benar-benar datang untuk menyerahkan diri. Lumayan, normal saja. Bohong saja, aku lihat, pasti habis main dengan pria liar. Sampai lupa waktu, bahkan ujian saja tidak ikut. Kalau tidak, dari mana barang di lehermu itu?
Benar juga kakak, meskipun kamu benar-benar melakukan sesuatu yang tidak pantas, jangan bohong ke papa. Papa paling benci dibohongi. Cukup, kalian berdua kalau terus ngomong sembarangan. Awas aku tidak segan-segan. Papa, sudah begini keadaannya. Kenapa kamu masih membelanya? Dia cuma anak liar yang ditemukan di jalan, hanya karena dia punya darahmu, kamu memihaknya. Padahal selama ini, yang selalu menemani papa adalah aku. Bukan teman, kemampuanmu memanipulasi moral ini terlalu hebat. Papa tidak marah, kalian berdua sudah memberinya tanduk hijau saja, sudah bagus. Masih mau minta lebih. Sudahlah Wei, jangan dibuat serius. Dia memang sampah yang tak pantas dipedulikan. Begitu kamu juara 1 dan berhasil dapatkan keluarga Ji, mereka pasti sadar siapa sesungguhnya. Putri Yu yang bisa diandalkan untuk menjaga muka keluarga. Memang darah tak bisa dipalsukan. Tapi selama bertahun-tahun kau hidup di keluarga Yu, kami tak pernah melalaikanmu. Kalian yang serakah, menginginkan hal di luar jangkauan. Bahkan termasuk tunangan dengan keluarga Ji. Apa maksud kalian? Aku peringatkan. Tunangan Wei dengan Ji sudah ditetapkan almarhum kakek. Tak ada yang berhak membatalkan. Lagi pula keluarga Ji hanya tertarik pada keunggulan Wei. Masa anak kalian yang takut ujian ini layak masuk Ji? Xiao kita perlu penilaianmu. Jia putriku, putri sah keluarga Yu. Apa masalahnya bolos sekali ujian? Yu Shiqian, sedarlah. Begitu hasil keluar, semua akan tahu putrimu dapat nilai 0. Nanti seisi kalangan atas akan tahu cara keluarga Yu memuja barang rongsokan tak bernilai. Cepat! Siapkan semua peralatan. Tes lampu. Siaran langsung jam 6 tepat. Gerak cepat. Siaran langsung? Biasanya kan tidak. Ada apa hari ini? Kakak. Tahu kenapa? Kampus selatan tahun ini pakai koleksi ujian. Hasil langsung keluar. Rektor mau tunjukkan keunggulan siswa. Kakak. Tapi dengan kondisimu sekarang, kampus bergengsi seperti ini. Kalau ada siswa yang bolos semua ujian, mungkin bisa dikeluarkan. Mending sekarang juga ambil kembali Wei, sebelum malah mempermalukan keluarga Yu. Surga terbuka kau tolak. Neraka tak berpintu kau hantam. Awalnya cuma mau permalukan. Sekarang malah jadi tontonan nasional. Tapi pertunjukan ini semakin seru dinanti. Siswa-siswa, saat yang dinanti telah tiba. Hari ini, kita akan menyaksikan bersama-sama Pengumuman hasil ujian kali ini. Sekarang, silakan siswa yang namanya disebut naik ke panggung secara bergiliran. Masukkan nomor ujian, nilai kalian. Akan ditampilkan langsung di layar besar. Semua yang menonton siaran langsung akan menyaksikan momen kehormatan kalian. Tidak ada waktu untuk menunda, mari kita mulai. Yang pertama, siswa Aiming. Berikutnya, siswa Yu Wei. Semangat. Tidak tahu berapa nilai Wei. Bu, 655, lebih tinggi dari perkiraanku, lebih dari 10 poin. Terima kasih semuanya. Saya akan terus berusaha. Siswa berikutnya, siswa Yuki. Kakak. Cepat naik ke panggung, kami semua menunggu. Kakak, jangan terlalu sedih, sebenarnya dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada yang buruk.
Meskipun akan ada yang bergosip, tapi bisa melatih tekad. Meskipun akan ada noda di arsip, tapi kamu akan sulit mencari pekerjaan. Di masa depan, ini tidak mungkin. Berapa? 691. Ya ampun, koreksi ujian di Universitas Nanjing terkenal ketat. Nilai maksimal 700, tadi yang 655. Sudah level dewa, 691. Ini manusia apa? Tidak mungkin, Yuki, kamu bahkan tidak datang ujian. Bagaimana mungkin kamu bisa dapat nilai setinggi ini? Tentu saja karena... Kamu curang. Yuchi, kamu dari kemarin malam terus bersama saya di hotel. Bahkan tidak kembali ke sekolah, sekarang bisa dapat nilai setinggi ini. Bukan karena kamu menyuap pengawas. Curang? Bagaimana bisa menyuap pengawas? Ternyata begitu, cewek ini benar-benar bodoh, tidak ikut ujian. Masih beli nilai setinggi ini. Tunggu dilaporkan saja. Kakak, bagaimana bisa kamu melakukan hal konyol seperti ini? Dengan melakukan ini, apa yang dipikirkan teman-teman yang belajar serius? Benar, saya ancak ujian ini bikin berapa malam. Dia malah beli nilai. Adil ini buat kami. Kepala sekolah Wu, kamu harus memberikan penjelasan kepada kami semua. Dikeluarkan. Dibetokan. Dikeluarkan. 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 Harus dikeluarkan. Tenang, semuanya tenang. Yu Shikian, lihat. Ini anak perempuan baik yang kamu akui. Benar-benar mempermalukan keluarga mertuamu. Kalian bilang siapa yang curang? Kakak Yunzhou, kamu datang tepat waktu. Kakak, dia bahkan curang dalam ujian sepenting ini. Bahkan menyuap pengawas, memalsukan nilai. Cepat atasi ini. Curang, menyuap pengawas, siapa yang bilang? Kakak Yunzhou. Yola yang bilang langsung. Kakak sejak kemarin malam, bersama dia. Selalu di hotel, bahkan tidak kembali ke sekolah. Bahkan tidak datang ujian, orang yang absen ujian. Bagaimana mungkin bisa dapat nilai setinggi ini? Ini bukan curang, lalu apa? Ujian hari ini, siswa Yuki, di kantor kepala sekolah Wu. Dilakukan secara terpisah. Seluruh proses, saya dan kepala sekolah Wu mengawasi dia. Tidak ada curang. Tidak mungkin. Kakak Yunzhou, kamu tidak bisa karena dia keluarga Yu. Lalu kamu melindungi dia. Yu Weiwei, kamu ngomong apa? Kepala sekolah dan Yunzhou. Bisa menjadi saksi Xiaoqi, mana ada melindungi? Justru kalian, untuk menjelekkan Xiaoqi, bicara sembarangan. Benar-benar menganggap keluarga Yu mudah diintimidasi. Saya tidak ngomong sembarangan, saya punya bukti, bisa membuktikan. Yuki selalu bersama saya di hotel. Bukti. Yolai, video itu. Saya sarankan kamu lihat sendiri dulu. Bagaimanapun, kejadian kemarin. Sangat menarik. Kemarin kamu pura-pura berdamai, ajak saya keluar. Tapi malah memberi saya obat, mencoba membawa saya ke hotel. Tapi tidak tahu, saya sudah waspada, sama sekali tidak. Minum air yang kamu berikan. Dan rencanamu yang licik. Hanyalah bersama orang lain. Sampai nasi menjadi bubur. Saya lihat kamu masih bisa sombong. Berani memberi obat pada dewa, benar-benar naifnya luar biasa. Naif banget, tapi karena kamu suka bermain. Cara-cara kotor seperti ini. Maka saya akan membuat kamu menanggung akibatnya, nikmati saja. Ini tidak bisa. APA. Tidak hanya selingkuh saat istri hamil. Bahkan memukul istri sampai mati, kamu saja. Tuan, maafkan aku tidak akan berani lagi. Diam kau, pria terkutuk, pergi jauh dariku.
selesai. Kalian berdua, nikmatilah. Mana orangnya? Kenapa? Tidak sabar sampai datang ke sini. Aneh. Tadi Yuki tidak seberat ini. Sudahlah. Malam bahagia, sangat berharga. Kakak akan menemani kamu dengan baik. Yo Lai, kamu ternyata bersama pria itu. Zhou Lai, kamu ternyata bersama pria itu. Jika bukan karena rencana licik kalian, menggunakan cara kotor ini untuk menghalangi aku mengikuti ujian, aku juga tidak mungkin meminta bantuan Tuan Ji dan kepala sekolah Wu. Mereka memberi aku kesempatan lagi untuk ujian sendiri. Kamu berani merencanakan ini padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Kalian menggunakan cara yang tidak pantas ini. Mereka selalu pada teman kelas. Ketahuan, masih ingin berbuat jahat di depan umum. Hal ini sangat buruk, kepala sekolah Wu. Siswa dengan moral buruk seperti ini, jika tetap di sekolah, Hanya akan merusak reputasi sekolah. Tuan Ji tenang, sekolah pasti akan mengeluarkannya, tidak akan mentolerir. Kakak Yunzo, jangan, aku salah, aku benar-benar tahu salah. Apalagi kita masih ada ikatan pernikahan, kamu benar-benar mau. Tidak memberi muka? Yu Wei Wei. Kamu masih punya muka tidak, kamu sekarang bukan. Orang keluarga Yu lagi, masih memikirkan ikatan pernikahan. Kamu bohong, aku di keluarga Yu selama ini, siapa yang tidak tahu? Aku adalah putri keluarga Yu, ikatan pernikahan ini adalah milikku. Kalian semua tidak bisa merebutnya. Kalau kamu bilang begitu, maka aku akan meminta semua yang hadir di sini sebagai saksi. Aku, Ji Yunzhou, Akan membatalkan ikatan pernikahan dengan Yu Wei Wei. Apapun yang terjadi dengan ikatan pernikahan ini, satu-satunya nyonya rumah hanya akan menjadi putri keluarga Yu. Yang sah. Yuki. Aku. Ikatan pernikahan tidak bisa dibatalkan. Kakak Yunzo, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Benar Yunzo. Ikatan pernikahan ini adalah janji kakek Ji. yang akan masuk saat masih hidup. Kamu membatalkan sepihak seperti ini. Terlalu tidak menghormati kakek. Legit pula. Kalau ini tersebar keluar, akan mempengaruhi reputasi keluarga Ji. Pernikahan saya yang memutuskan. Kalian, kepala sekolah Wu, apalagi yang kamu tunggu? Satpam, usir semua orang ini. Kakak Yunzhou, Kakak Yunzhou. Dadah. Sudah, Xiaoqi, pulang dengan ayah. Sudah dapat nilai bagus, ayah bawa kamu pulang. Kita rayakan dengan baik. Ya, kita pulang dan rayakan. Tentang apa yang dikatakan orang lain. Tentang pertunangan atau tidak, Xiaoqi. Jangan kamu pikirkan. Kilyargakea. Aturannya banyak sekali. Putri keluarga Yu. Tidak perlu terikat seperti itu. Benar. Kakak benar. Selamat, kamu berhasil dengan baik. Permen ini, waktu kecil di panti asuhan. Sering makan, tapi setelah datang ke Nancheng, tidak pernah bisa beli lagi. Terima kasih. Ji Yunzhou, aku anggap kamu saudara, kamu malah mau mendekati adikku. Xiaoqi, sekarang di luar sana orangnya jahat, terutama pria. Jangan lihat Ji Yunzhou itu, tampaknya baik. Sebenarnya dia licik, kamu tidak bisa tertipu hanya dengan sebutir permen. Tahu tidak? Kakak, kamu sudah lama bekerja, pasti haus. Minum teh untuk melembabkan tenggorokan. Xiaoqi, kakak memang cerewet. Tapi tidak sampai mati kan? Minum ini. Masih bisa lihat matahari besok tidak? Sepertinya agak aneh. Tapi ini obat yang bisa membantu kakak menetralkan racun dalam tubuh. Sudahlah. Lihat ekspresinya, sepertinya tidak bisa minum lagi. Lain kali cari cara lain untuk memberikannya. Kakak, kalau kamu tidak mau minum, aku akan. Kakak agak haus,
teh yang dibuat adik. Bahkan racun pun akan kakak minum. Tidak apa-apa kan? Xiaoqi, kamu nyerek langsing tidak? Teh langsing Leshi rasanya asli, langsung kurus setelah minum. Tidak perlu olahraga, langsung punya 8 otot perut. Ada sih. Cepetan, kasih ke gue cicipin. TAPI. Sekarang bukan waktunya, kakak, sabar dulu ya. Nanti saatnya tiba. Gue pasti siapin buat lo. Jangan makan dulu. Lo kenapa datang? Ada sesuatu. Gue mau minta bantuan Xiaoqi. Minta bantuan ya minta bantuan, ngapain panggilnya mesra gitu? Bilang aja. Ada apa cari Xiaoqi? Gue baru dapat kabar. Yu Weiwei dan Sumansi lagi, di keluarga, Ji minta penjelasan. Jadi, gue mau bawa Xiaoqi balik, biar langsung selesaikan ini. Si Kalian Tuntas. Yu Weiwei dan Sumanji ke keluarga Ji minta penjelasan. Ini jelas-jelas bunuh diri, ini drama tahunan yang seru banget. Gue harus nonton langsung. Itu rumah tua keluarga Ji, kan? Ayo, sekarang juga, ini pertarungan tahunan. Bukan, ini acara penting buat klarifikasi dan tegakkan keadilan. Gimana bisa gue nggak ikut? Xiaoqi, keluarga Ji lagi kacau, lo kesana. Bukan cari masalah sendiri? Gimana kalau gini? Lo di rumah aja, kakak beliin kue, gimana? Kakak, kue itu kapan aja bisa makan. Tapi drama etika live kayak gini. Kalau lewat, nggak ada lagi kesempatannya. Ah, santai aja. Ada yang berlapis emas. Bukan. Ada Pak Ji, siapa yang berani ganggu gue? Kan? Tenang aja. Gue akan jaga Xiaoqi baik-baik. Anak perempuan besar memang susah diatur. Sayur segar kita ini baru balik berapa hari. Udah digondol sama babi keluarga Ji itu. Paman, begini kejadiannya. Paman harus bantu gue. HMPH. Ji Yunzhou si brengsek ini udah keterlaluan banget. Pak Ji, tenang dulu. Yunzhou masih muda dan emosional. Mudah tergoda cewek, cuma kasihan sama Weiwei kita. Dari kecil dia udah tahu kalau dia calon menantu keluarga Ji. Jadi dia lebih berusaha biar lebih pantas sama Yunzhou. Tapi Yunzhou demi seorang gadis liar, malah ngumumin di depan umum. Membatalkan pertunangan. Bagaimana nanti Weiwei bisa hidup dengan baik? Ibyo, jangan bicara lagi. Mungkin memang aku tidak cukup baik, aku tidak pantas untuk kakak Yunzhou. Paman dan Bibi, apa yang dilakukan Yunzhou ini benar-benar kurang pertimbangan. Pertunangan ini kecil, tapi reputasi keluarga Ji besar. Dia membatalkan pertunangan di depan umum, pasti akan jadi bahan omongan orang. Kalau kabar ini tersebar, pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan tidak kecil, dia berani? Lihat saja bagaimana aku menghadapinya saat dia kembali. Jangan buru-buru, tunggu Yunzhou kembali, tanya dulu. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa lagi yang bisa ada? Nona Yu benar-benar ahli. Begitu cepat datang ke depan orang tuaku dan memutarbalikkan fakta. Ji Yunzhou, kamu berani membawa wanita ini ke rumah? Wah, marah sekali. Mau rekomendasi teh dingin untuk paman? Turunkan amarah, tapi ibu dan anak ini benar-benar hebat. Melihat pertunangan dengan Ji Yunzhou, tidak ada harapan, begitu cepat merangkul. Sepupu Ji Yunzhou yang iri, Ji Mingyuan, dan bersama-sama memainkan drama besar ini. Apa yang dikatakan gadis ini? Kamu juga bisa mendengarnya. Tuan Ji dan Nyonya Ji, bagaimana nanti Weiwei kami? Lingkungan atas di Nancheng. Siapa lagi yang akan mau menerimanya? Hidupnya. Benar-benar hancur. Paman dan Bibi, aku tidak meminta yang lain. Aku hanya meminta kakak Yunzhou memberikan penjelasan, kalau tidak. Aku benar-benar tidak punya muka untuk hidup lagi. Penjelasan kalian berdua yang merencanakan memberiku obat. Atau penjelasan kamu yang langsung mencari Ji Mingyuan. Berunding bagaimana membuat drama ditinggalkan ini. Lebih meyakinkan untuk mendapatkan lebih banyak kompensasi dari keluarga Ji. Tidak bisa hidup lagi, sebelum datang aku sudah melihat kamu. Meneteskan obat mata. Ibu dan ayah, jangan tertipu oleh mereka. Mereka sudah diusir oleh ayah Yu karena perilaku buruk.
Jadi, sekarang baru berencana memanfaatkan keluarga Ji. Tidak seperti ini. Dengarkan penjelasanku. Ini adalah pengumuman yang dikeluarkan ayah Yu sebelumnya. Tidak lama kemudian. Dihapus oleh mereka, kalau bukan karena aku menyimpannya tepat waktu. Mungkin tidak ada bukti. Kalian berdua sekarang segera pergi dari keluarga Ji. Keluarga Ji tidak menyambut orang yang berhati jahat seperti kalian. Silakan pergi. Paman, meskipun mereka yang salah duluan. Tapi para pemegang saham perusahaan mungkin masih sulit menerima penjelasan. Lagi pula saat ini perusahaan sedang bekerja sama dengan grup Shanghai. Kalau masalah ini sampai heboh. Grup Shanghai. Itu mungkin. Bukankah itu perusahaan bodong yang Ji Mingyuan gunakan untuk menjebak Ji Yunzhou? Tapi memang sih. Ji Mingyuan kan cucu tertua keluarga Ji, tapi perusahaan sekarang justru dikelola Yunzhou. Pantas saja dia selalu ingin Menjegal Ji Yunzhou. untuk merebut kembali grup Ji. Lau Ji, kau dengar? Tak disangka. Mingyuan berpikir seperti itu. Aduh, pantas saja selama ini aku selalu merasa anak ini pikirannya berat. Tak disangka begini keadaannya. Ayah, ibu, karena ini menyangkut hal penting. Aku akan langsung kembali ke perusahaan untuk jelaskan pada grup Shanghai. Iya, cepat pergi. Nona, kau ikut. Yunzhou saja. Matamu tajam. Bantu dia periksa dokumen. Aku ikut juga? Tante, aku mungkin cuma bisa lihat. Apakah ada tipe di kontrak itu? Tipe juga penting loh. Detail menentukan keberhasilan. Siapa tahu bisa temukan masalah besar. Percayalah. AO. Hari ini terima kasih ya. Istirahat dulu di sofa. Gak apa-apa, urusanmu saja. Director G. Ini dokumen kerjasama dari grup Shanghai. Sudah kuperiksa awal, klausulnya tidak masalah. Tinggal tanda tangan saja. Orang inilah rupanya, tampaknya asisten elit. Tapi sebenarnya sudah disuap Ji Mingyuan. Pantas saja Ji Yunzhou. Secerdas itu masih kena jebakan. Ditusuk orang dekat. Paling sulit dihindari. Direktur Ji, ada masalah apa? Bukan cuma masalah. Kertas kontrak ini sudah direndam. Cairan kimia khusus. Begitu Ji Yunzhou membalik dengan tangan. Lalu tanpa sadar mengusap mata atau menyentuh mulut, racun akan masuk ke tubuhnya tanpa diketahui. Nanti, perlahan stamina menurun, keputusan salah. Ji Mingyuan bisa manfaatkan untuk rebut kekuasaan. Jahat sekali. Direktur Ji, ada apa? Asisten Lee, kau sudah di sampingku 5 tahun kan? 5 tahun ini. Pernahkah aku perlakukan kau tidak adil? Tidak, Direktur Ji. Anda sangat baik pada saya. Kalau aku begitu baik, kenapa kau hianati aku? Direktur Ji, saya salah. Ini Mingyuan Yang. Dia yang memaksaku. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Pergi sendiri ke Departemen SDM untuk mengurus pengunduran diri. Jangan, Pak Ji, aku benar-benar. Tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Pak Ji. Kalau bicara lagi, aku akan menuntut secara hukum. Wow. Ini yang disebut-sebut. Sok gaya banget. Mungkin aku juga harus belajar, karena nanti aku juga akan jadi orang elit bisnis. Ahem. Kak Mingyuan, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Yuki itu. Bagaimana? Bagaimana urusannya? Sudah tanda tangan, Pak Ji? Pak Ji, dia tahu. Dan memecahku. Apa katamu? Ada apa dengan Kak Mingyuan? Ada masalah apa? Gagal. Ji Yunzhou entah bagaimana tiba-tiba menyadari. Ada yang tidak beres dengan grup Shanghai, dan bahkan memecat asisten Lee. Bagaimana mungkin? Proyek itu sudah sampai tahap paling kritis. Aku tidak tahu, tapi menurut pemahamanku tentang Ji Yunzhou, Setelah evaluasi awal lolos, dia tidak mungkin memeriksa ulang di tahap akhir. Kenapa tiba-tiba? Yuki, pasti lagi-lagi si jalang itu. yang berbuat onar. Yuki, benar. Dia sangat aneh, sejak dia kembali ke keluarga Yu. Kami tidak pernah mengalami hal yang lancar. Bahkan hal-hal yang tidak diketahui oleh Yu Shiqian. Dia seperti bisa meramalkan masa depan, benar. Pasti dia yang mengadu domba di depan Ji Yunzhou. Dan merusak rencanamu. Jue, ja? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kak Mingyuan, aku punya ide bagus, bisa menghabisi Yuki. Si duri dalam daging,
dan juga bisa menjerat Ji Yun-ho. Membuatnya juga hancur reputasinya. Coba ceritakan. Ah, anak perempuan memang sulit dipertahankan. Xiao Qi baru saja kembali beberapa hari, hatinya. Sudah terbang mengikuti orang lain, semua karena Ji Yun-ho itu. Setiap hari dengan alasan memeriksa laporan keuangan, melihat kontrak. Membawa pergi Xiao Qi, sudah beberapa hari tidak pulang. Karena Xiao Qi tidak di rumah, aku jadi tidak nafsu makan. Beberapa hari ini hampir kurus. Tuan, Bapak Ji dan Ibu Ji sudah datang. Kakak Yu, lama tidak bertemu, Kak Ji, kalian ini. Anak Xiao Qi ini, semakin lama semakin disukai. Dia pintar dan penurut, untunglah ada dia kali ini. Membantu kami, Yunzhou, menyelesaikan masalah besar. Ah Bu, Anda terlalu memuji, saya tidak melakukan apa-apa. Ah, Kakak Yu, kami datang hari ini. Khusus untuk melamar di rumah Anda, lihatlah kedua anak ini. Pasangan yang serasi dan saling mencintai, keluarga Ji kami. Dengan tulus ingin meminang Xiao Qi. Sebagai menantu kami, menantu. Ya, saya sudah memilih tanggalnya, tanggal 18 bulan ini bagus. Hari baik untuk pernikahan, haha kita harus mulai. Mempersiapkannya sekarang. Betul. Kita sekarang harus mulai mempersiapkannya. Bukankah ini terlalu cepat? Xiao Qi baru pulang beberapa hari. Kami, ayah dan anak, ingin menahannya beberapa hari lagi. Untuk menebus waktu yang hilang selama ini, ya? Bu Ji, pernikahan adalah hal besar, tidak bisa terburu-buru, benar. Sepertinya kami terlalu terburu-buru. Terutama karena sangat menyukai Xiao Qi, takut dia diambil orang lain. Haha keluarga, kalau Anda merasa terlalu terburu-buru. Bagaimana kalau kita bertunangan dulu? Bisa-bisa, biar anak-anak perlahan. Membangun hubungan. Lihat, saya bilang ini bisa, kalau kita langsung melamar, pasti keluarga tidak setuju. Sekarang dengan mundur sedikit, malah lebih baik. Ini namanya strategi negosiasi. Istri bijaksana, jahe tua memang lebih pedas. Oh ya, kakak Yue, hotelnya. Kita pesan di Hotel Wansheng, ballroom mereka. Paling megah, dan tanggalnya, ayo. Lihat, tanggal 6 bulan ini bagus. Bisa-bisa, hahaha. Untuk gaunnya, kita pilih dari Italia, high-end. Biar mereka cepat membuatnya, ukurannya. Saya sudah catat, mata saya adalah penggaris. Hahaha. Daftar tamu juga sudah saya buat, Payu lihat. Apa yang perlu ditambahkan? Kakak, bagaimana? Kita dikerjai. Pak Tua, kenapa kamu masuk mimpiku? Apakah karena tekanan kinerja akhir-akhir ini? Tidak sopan. Lihat, saya baru saja mengikat. Benang emas versi khusus, sangat kuat, petir pun tak bisa putus. Pak Tua, kamu tidak adil, kamu tahu tidak? Pernikahan paksa itu ilegal. Jangan buru-buru. Dengar dulu, pihak lain. Tapi seorang lajang kaya yang tampan dan setia. Uang bukan masalah, yang penting saya anggap uang seperti kotoran. Tidak hanya itu, dia juga punya 8 otot perut, yang paling penting. Dia juga cukup bagus di ranjang, loh. Pak, saya tahu Anda yang paling baik pada saya. Benang merah ini diikat dengan baik, diikat dengan sempurna, diikat dengan sangat bagus. Nanti, saya pasti akan mengirimkan lebih banyak rokok dan vodka untuk Anda. Ini baru benar, nikmati saja. Berita, 2 raksasa bisnis di kota selatan. Grup G dan Grup U akan bergabung dengan kekuatan besar. Upacara pertunangan akan segera diadakan. Yuki, kau mengambil segalanya dariku, masih ingin menikah dengan megah. Mimpi,
Halo. Saya punya berita utama yang sangat mengejutkan. Putri grup Yuki, dia membunuh seseorang. Terima kasih semuanya, selamat untuk Direktur Ji, selamat untuk Nyonya Muda. Tuan muda dan nyonya muda, sungguh pasangan yang serasi, jodoh yang ditakdirkan. Ya, Yunzo kami bisa menikahi gadis baik seperti Xiaoqi. Adalah keberuntungan besar bagi keluarga Ji. Ya, benar. Siapa mereka ini? Kenapa mereka datang? Wah, sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Wah, tamu langka. Apa urusan kalian datang tanpa diundang? Kakak, kata-katamu begitu di hari yang penting ini. Tentu saja saya datang untuk memberi selamat pada kakak dan kakak Yunzo. Sungguh megah, hanya saja hari ini cuacanya kurang baik. Semoga upacara pertunangan kakak berjalan lancar. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan. Kenapa orang ini bicara seperti itu? Orang lagi ada acara bahagia. Dia bicara seperti itu, tidak membawa keberuntungan sama sekali. Xiaoqi, kamu lihat Ming Heng? Dari pagi, tidak terlihat, teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Tidak, Pak. Kakak kedua semalam bilang akan datang lebih awal hari ini. Untuk mendukung saya. Ini aneh. Ming Xuan juga bilang tidak bisa menghubunginya. Anak ini, meskipun suka bermain, tapi dalam hal penting seperti ini. Tidak pernah mengecewakan, jangan-jangan terjadi sesuatu. Ini. Ming Xuan. Sudah hubungi Ming Heng? Pak, tidak baik, Ming Heng terjadi sesuatu. Apa? Pak. Ming Zheng, pengen Ming Zheng. Ming Zheng, kamu kenapa? Pak, jangan panik, kami akan segera menghubungi rumah sakit. Apa yang terjadi? Bagaimana Ming Zheng bisa menjadi seperti ini? Pak Yu, kami tidak tahu. Pagi ini, Tuan Ming Zheng bangun. Dan makan tanyuan merah yang dikirim oleh Nona Yuki. Kemudian, karena masih pagi, dia bilang mau istirahat dulu. Tapi, baru saja, Tuan Ming Xuan mengetuk pintu, dan tidak ada yang menjawab. Kami akhirnya menggunakan kartu cadangan untuk membuka pintu, dan melihat. Tuan Ming Zheng dalam, kitten seperti ini. Ya Tuhan, kakak kedua, kenapa kamu? Kakak, meskipun kamu membenci kami, menyalahkan ayah. Karena tidak menemukanmu lebih awal, tapi kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini pada kakak kedua. Kakak kedua benar-benar menyayangimu seperti adik kandungnya sendiri. Apa maksudmu? Tanyuan merah itu kami minta hotel untuk membuatnya dan mengirimkannya. Dan kami semua sudah memakannya. Tidak ada yang mengalami masalah. Apakah kamu ingin menyalahkan Xiaoqi? Benar, Yu Weiwei, apapun rencanamu. Sekarang bukan saatnya untuk menuduh Xiaoqi. Ah, Ming Xuan, Wei Wei hanya khawatir. Lagi pula, Ming Zheng hanya makan tanyuan pagi ini, siapapun akan curiga. Asalkan menunggu sampai Yu Ming Zheng benar-benar meninggal, Yuki, kamu akan dihina oleh semua orang. Ming Zheng. Tidak baik, racun dalam tubuh kakak kedua sudah menyebar. Bahkan jika kita bawa ke rumah sakit sekarang, sudah terlambat. Adik, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku yang akan menyelamatkan. Haha, kamu bisa menyelamatkan? Kamu hanya siram pelajar. Masih bisa melakukan hal seperti itu? Ya, Xiaoqi, bukan ayah tidak percaya padamu? Tapi ini terlalu berisiko. Xiaoqi, Apakah kamu benar-benar bisa? tentu saja, serahkan padaku. Paman, meskipun ambulans datang secepatnya, butuh setengah jam. Kondisi kakak kedua tidak bisa ditunda lagi. Bagaimana kalau kita biarkan Xiaoqi mencoba? Yunyo, kamu gila? Nyawa Ming Zheng bukan main-main. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, Kita akan menyesal. Ya, kakak Yunyo. lebih baik kita bawa kakak kedua ke rumah sakit dulu. Aku percaya Xiaoqi. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Benar, aku juga percaya Xiaoqi. Bodoh, berani benar membiarkan si gadis ini bertindak. Ketika Yu Mingzheng meninggal, tuduhan pembunuhan ini. Jiunyo, kamu yang akan menanggungnya. Kalian semua, teknik penyelamatanku ini adalah rahasia khusus. Semuanya keluar saja. Kenapa kamu menyuruhku keluar? Apa kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu pada kakak kedua? Benar. Bagaimana jika kamu tidak bisa menyelamatkannya dan kemudian menghancurkan bukti? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap di sini dan mengawasi. Keluar. Semuanya keluar. Xiaoqi sedang menyelamatkan nyawa. Jangan ada yang mengganggu. Menir, Usir mereka semua keluar. Yuchi, oh Yuchi. Teruslah berpura-pura. Setelah Yu Mingzheng meninggal,
Aku ingin lihat bagaimana kamu akan menghadapinya. Kamu dan Ji Yun-soo tidak akan bisa lari dari tuduhan pembunuhan ini. Silakan, para tamu. Xiaoqi, Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa ayah lakukan? Ayah, jangan panik. Kakak kedua ini punya banyak lemak. Racun akan menyebar dengan lambat. Hanya butuh 1 pil saja. Sekarang bukan waktunya. Tunggu sampai saatnya tiba. aku pasti akan menyiapkannya untukmu. Jadi ini yang kamu maksud dengan saatnya belum tiba. Kamu sudah tahu dari awal. Ting. Yu Weiwei dan yang lainnya pasti sedang merencanakan sesuatu. Mereka tidak mungkin berhenti begitu saja. Aku yakin mereka tidak hanya ingin menyakiti kakak kedua, tapi juga membawa wartawan. Mereka menunggu berita besar tentang putri keluarga Yu yang meracuni kakaknya. Tapi obat ini tidak hanya Menetralkan racun, tapi juga akan menghilangkan lemak berlebih di tubuh kakak kedua. Ini bisa disebut berkat dalam musibah. Lihatlah, mulai sekarang, jangan pernah ganggu adikku lagi. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Tidak berani, tidak berani. Nona Yu Weiwei, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi tadi? Katanya Tuan Yu Mingzheng tiba-tiba sakit parah. Benarkah? Kenapa sampai sekarang belum ada ambulans yang datang? Kakak kedua saya tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kami ingin membawanya ke rumah sakit. Tapi kakak bilang hari ini adalah hari baiknya. Tidak boleh terganggu karena kakak kedua. Jika kakak kedua saya sampai terjadi sesuatu, bagaimana saya bisa hidup? Astaga, demi pertunangan, sampai mengabaikan nyawa kakak sendiri. Yuki memang cantik, tapi hatinya kejam sekali. Ya, ini bisa dianggap pembunuhan sengaja. Apa yang kalian bicarakan? Tanpa bukti. Jangan mudah percaya. Wah, baru sebentar pergi. Sudah ada drama besar. Kakak kedua. KR sudah hampir tidak bisa bertahan. Meski tak peduli ikatan saudara, jangan halangi kami. Jangan larang kami bawa ke rumah sakit. Yu Weiwei, keahlianmu memainkan sandiwara dan memutar balik fakta. Kian lama kian lihai saja kau ya. Apa kau pikir? Trending hari ini kurang heboh? Mau turun tangan langsung kasih bahan. Buat para wartawan, Nona Yuki, maksudmu Nona Yu Weiwei berbohong. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya Tuan Yu Mingzheng? Kenapa tidak boleh dibawa ke rumah sakit? Ke rumah sakit? Buat apa? Kalian semua dengar? Dia mengaku. Dia bahkan melarang bawa ke RS. Dia mau KR-ku. Maksudku, KR sudah baik-baik saja. Maaf ya, membuatmu kecewa. Sembu? Tidak mungkin. Yuki, sampai sekarang masih mau bohong? Aku sudah lihat Mingzheng sekarat. Masih tidak mau mengakui? Hei, ada apa? Ada masalah apa? Siapa yang begitu ingin panggilku? Ini Mr. Hill. Tidak. Tidak mungkin. Kau. Ini palsu. Pasti Samuel ini bohong. Yuchi. Dari mana kau dapatkan penipu ini? Kau benar-benar menggelapkan segala cara. Entah Q Saikangon. Dia jelas bukan KR-ku. Ya. Dia bukan Mingzheng. Kau ini siapa? Kenapa pura-pura jadi anakku? Nona Yu, trik ganti kambing dengan babi ini terlalu kentara. Kami semua bisa melihat. Wajahnya memang mirip yang Master Yu Kejua. Tapi dia, Ming Yuan, omong kosong apa lagi ini? Ganti kambing dengan babi? Kurasa kalianlah yang banyak dosa jadi paranoid. Atau jangan-jangan penyakit beratku ulah kalian? Makanya yakin. Aku tak mungkin berdiri di sini sekarang. Benar, mereka yakin yang Master Yu sekarat. Jangan-jangan memang Yula mereka? Pasti penasaran apa yang terjadi tadi. Putar rekaman CCTV suite lantai atas. Jam 9 sampai 10 pagi ini. Sayap, Young Master. Dasar jahat. Astaga, masih ada yang tega begini. Sekarang siapa? SI pembunuh Kim Yang, tiga sekiti keluarga. Lalu melempar kesalahan? Ya ampun, ternyata benar mereka yang meracuni. Bahkan balik menuduh Nona Yuki. Yu Weiwei, aku sudah berulang kali bersabar padamu. Tapi kamu malah semakin menjadi, bahkan nyawa kakak keduamu. Kau rencanakan juga. Ayah, dengarkan penjelasanku, bukan seperti itu.
Ini Ji Mingyuan, dia yang memaksaku melakukan ini. Aku juga tidak punya pilihan, ayah. Mingyuan, kau sangat mengecewakanku, kau malah bersekongkol dengan orang luar. Membunuh anak sahabat, dan menyudah kalian adik keparmu. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Kecewa, hahaha. Orang yang seharusnya paling kecewa adalah aku. Padahal aku adalah cucu tertua keluarga Ji. Kenapa perusahaan akhirnya harus diserahkan? Kepada anak muda ini untuk dikelola? Kenapa? Sialan. Pemilihan penerus tidak pernah berdasarkan urutan keluarga, tapi melihat kemampuan dan karakter. Selama 3 tahun ini, sejak Yun Yo mengambil alih grup, keuntungan grup terus naik 30%. Dan kamu, proyek Asia Tenggara sebelumnya, berapa banyak kamu rugi? Mau aku katakan di depan umum? Cepat, kendalikan ketiganya, segera hubungi polisi. Teman-teman media, maaf. Kalian sudah melihat lelucon. Tapi kabar baiknya adalah Perkededeku. Racunku sudah diatasi, dan aku juga berhasil menurunkan berat badan, rasanya. Aku bisa kembali ke dunia hiburan. Lihat dia sombong, seharusnya. Biar dia menderita lebih lama. Tidak apa, kita masih punya banyak kesempatan untuk bertemu. Nona Yuchi. Sekarang, pesta pertunangan kita, apakah harus dilanjutkan?